Australia sudah kenyang pengalaman tandang di medan tempur ketika terjun ke Perang Dunia, Perang Vietnam, dan banyak konflik lainnya. Namun saat berlaga di negara sendiri, tentara negeri kanguru justru keok, padahal yang mereka lawan bukan manusia. Ya, tentara Australia kalah melawan kawanan emu dalam The Great Emu War, kisah perang ketika manusia keok di hadapan burung. Emu adalah burung asli Australia yang juga burung terbesar kedua di bumi. Ukurannya hanya kalah besar dari burung unta. Burung emu tingginya mencapai 1,9 meter dan bisa berlari dengan kecepatan 50 km per jam. Berkat ikoniknya hewan ini, emu ditampilkan Australia dalam koin 50 sennya. Melansir dari History of Yesterday, Perang Emu atau The Great Emu War bermula pada tahun 1932 saat para petani di negara bagian Australia Barat berjuang melalui depresi hebat. Banyak di antara mereka adalah veteran Perang Dunia Pertama dan sekembalinya mereka ke tanah air diberikan pemerintah sebidang tanah dalam kondisi yang keras di Australia Barat. Pemerintah juga menjanjikan mereka subsidi untuk menanam gandum dalam tanah yang kering. Para veteran itu lalu mengairi tanah kering tersebut agar gandum bisa tumbuh. Tetapi tanpa disadari mereka juga menarik perhatian emu. Populasi burung emu selalu dapat dikendalikan, tetapi kekeringan yang lebih lama dari biasanya membuat 20.000 emu bermigrasi dari pedalaman Australia ke perkebunan tersebut. Masalah lainnya adalah burung-burung besar itu menggunakan kaki mereka untuk menerobos pagar di sekitar perkebunan sehingga menciptakan pintu masuk bagi kelinci. Kelinci-kelinci liar juga membawa malapetaka karena memakan gandum dan merusak bangunan. Petani semakin frustasi dengan subsidi pemerintah yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Delegasi petani kemudian pergi ke ibu kota Australia, Canberra, untuk meminta persetujuan membantai emu. Mereka memiliki senjata dan mereka memiliki pengalaman tempur. Mereka siap untuk pergi berperang. Menteri Pertahanan Australia saat itu, Sir George Pearce, menyetujuinya tetapi dengan satu syarat. Perang bukan dilakukan oleh para petani tetapi militer Australia. Pearce percaya ini akan menjadi cara agar para petani yang kecewa tetap semangat serta menjadi latihan menembak sasaran bagi pasukannya. Begitu yakinnya, Pearce bakal menggenggam kemenangan cepat. Dia sampai mengutus seorang juru kamera untuk mengabadikan momen dan memerintahkan orang-orang menyimpan bulu emu di topi mereka. Kampanye militer ini dipimpin oleh Mayor GPW Meredith dari artileri kerajaan Australia. Ditemani oleh 2 tentara, 2 senjata Lewis, juru kamera, dan 10.000 peluru, mereka memasuki wilayah yang bertekad untuk mengalahkan emu. Strateginya adalah menggiring emu ke daerah kecil dan begitu mereka terkepung, dibantai secara massal. Serangan direncanakan terjadi pada Oktober. Namun misi mengalami kemunduran karena hujan lebat menyebabkan emu berpencar sehingga sulit diserang. Pada 2 November mereka mencoba lagi tetapi lagi-lagi mendapat masalah. Tidak memperhitungkan kekuatan militer burung besar yang tidak bisa terbang itu. Emu sebenarnya adalah burung yang strategis dan ketika tertekan mereka pecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan melarikan diri ke arah yang berbeda-beda. Hal ini membuatnya tidak mungkin untuk mengurung mereka. Pada satu kesempatan, tim militer berhasil cukup dekat dengan sekelompok kecil emu, tetapi tetap saja kesulitan menghabisi target. Senjata Lewis berulang kali macet dan ketika bisa beroperasi lagi, emu terbukti sangat tahan terhadap peluru. Peluru seperti memantul dari tubuh emu. Dilaporkan bahwa satu emu sempat ditembak 6 kali dan masih bisa kabur. Dalam upaya kedua ini, tentara Australia hanya bisa membunuh 20 ekor emu. Segera setelah itu gencatan senjata diperintahkan dan Meredith yang frustasi berkomentar. Jika kita memiliki divisi militer dengan kemampuan menembak peluru ke burung-burung ini, mereka akan menghadapi pasukan manapun di dunia. Mereka bisa menghadapi senapan mesin dengan kebal tank. Dalam laporan resminya, Meredith mencoba mengambil sisi positif dari situasi tersebut.
dengan mencatat bahwa meskipun hanya 20 emu yang terbunuh, tidak ada korban jiwa di pihak manusia. Akan tetapi, para petani mendesak perang harus dimenangkan dan setelah beberapa lobi dari Premier Australia Barat, The Great Emu War berlanjut pada 13 November. Meredith dan timnya kemudian mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan menghabiskan 10.000 peluru, mereka bisa membunuh 986 emu. Secara kuantitas memang lebih baik daripada membunuh 20 di percobaan pertama, tetapi rasionya tak sampai 10%. Angka itu juga diperkirakan menjadi salah satu rasio peluru untuk membunuh terburuk dalam sejarah militer. Saat The Great Emu War berakhir, simpati publik awalnya berpihak ke emu. Laporan media-media menunjukkan emu berlarian atau sekarat, berujung protes publik dan bahkan timbul gejolak di Inggris pada Perang Emu yang sedang berlangsung. Parlemen Australia menanyai Pearce mengenai taktik tersebut dan menanyakan apakah ada cara lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu anggota DPR bahkan dengan sinis bertanya apakah ada medali kehormatan yang diberikan untuk perang ini. Pearce meyakinkan parlemen bahwa mereka bertindak secara manusiawi dan taktik pemusnahan massal diperlukan. Dia meminta kesempatan lagi untuk mengalahkan emu. Namun pada akhirnya opini publik menang dan The Great Emu War diperintahkan untuk berakhir. Emu pun menang. Burung-burung emu terus merusak ladang gandum di Australia Barat dan 2 tahun kemudian para petani kembali meminta bantuan militer dari pemerintah. Untungnya bagi para emu permintaan itu ditolak. Banding diajukan lagi oleh petani Australia Barat pada tahun 1944 dan 1948, tetapi lagi-lagi ditolak. Australia lalu mempelajari cara pencegahan dan tidak pernah lagi terlibat dalam pertempuran dengan emu. Emu terlalu kuat dan mereka memenangi The Great Emu War, kisah perang ketika manusia kalah dari burung. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?